wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Rizky Yuliarti, ada Anissa Elva Sahara, ada Della Kusma Dewi, ada Vita Kusmaningrum, dan Cantika Dikna Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang argumen kritis perjalanan pendidikan nasional. Adapun pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratif juga bertanggung jawab. Pembahasan materi hari ini, praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Persamaannya, sama-sama ingin melakukan perubahan pendidikan menuju kemerdekaan. Sistem pendidikan yang diterapkan bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan di bawah Belanda. Kemerdekaan belajar untuk siswa masih terbatas, serta standar pembelajaran atau baik itu materi ataupun evaluasi masih sama antar daerah, padahal potensi dan kodrat alam tentu tiap daerah berbeda. Adapun perbedaannya, aspek hak untuk memperoleh pendidikan kalau zaman sebelum kolonial dibatasi oleh kekuasaan dan diskriminasi, yang berhak untuk bersekolah adalah golongan tertentu. Sedangkan zaman sesudah kolonial semua berhak untuk mengenyam pendidikan. Aspek orientasi pendidikan, kalau zaman sebelum kolonial untuk memenuhi kebutuhan bangsa penjajah, pihak Belanda mendidik para calon pegawai dan pekerja untuk diberi keterampilan yang cukup dengan upah yang rendah. Sedangkan zaman sesudah kolonial, semua tujuan pendidikan untuk kepentingan bangsa itu sendiri serta berfokus pada peningkatan keterampilan, kecerdasan, dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Adapun aspek selanjutnya bisa dilihat dari tenaga pendidikan, materi ajar, sumber informasi, dan lain sebagainya. Model pembelajaran yang dapat melepas belenggu. Merdeka Belajar melalui model pendidikan blended learning. Model pembelajaran inovatif dengan blended learning bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan guru dalam pembelajaran dan bisa memungkinkan siswa dapat merdeka. Model pembelajaran yang dapat melepas belenggu. Merdeka Belajar melalui model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran inovatif dengan blended learning bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan guru dalam pembelajaran dan bisa memungkinkan siswa dapat merdeka dalam belajar. Karena apa? Karena dengan blended learning, siswa belajar di kelas dengan secara tatap muka, siswa juga secara online dapat belajar secara mandiri, bebas mencari sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas kelasnya. Mandiri menggunakan gadget sebagai media dan sumber belajar sesuai kecenderungan anak-anak milenial yang lebih senang belajar dengan gadget. Dan siswa bisa bebas menentukan jadwalnya sendiri kapan mengakses kelas online-nya serta di mana dia akan mengaksesnya. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menciptakan suasana belajar dengan bahagia. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan
harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakannya. Selanjutnya, model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dari memerdekakan peserta didik. Model pendidikan yang ditawarkan agar dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Di sini, kita bisa menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang disebut dengan PJBL dan Problem Based Learning atau yang disebut dengan PBL. Di mana Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga guru tidak akan menyeragamkan pembelajaran karena karakteristik siswa yang berbeda. Dari hal ini, siswa bisa menonjolkan atau menumbuhkan potensi yang dimiliki. Model pembelajaran ini tidak hanya memberikan pembelajaran pada ranah kognitif saja, melainkan melibatkan peserta didik yang diimplementasikan berupa produk, sehingga melalui model ini siswa bebas untuk mengeksplor kemampuan mereka tanpa ada belenggu dari pendidik. Sedangkan model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model pembelajaran di mana guru mendorong siswa untuk terampil berpikir kritis, menemukan solusi dari suatu permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan siswa baik secara individu maupun berkelompok. Model pembelajaran seperti ini juga cocok untuk digunakan memerdekakan siswa. Karena apa? Karena mampu membuat siswa memecahkan suatu masalah sesuai dengan pemikirannya tanpa ada belenggu dari guru ataupun orang lain. Itulah model pembelajaran yang kami tawarkan untuk melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Selain dari model pembelajaran tadi, pastinya harus diawali dengan niat baik dari guru untuk memerdekakan siswa. Selain itu, guru juga harus mengupgrade kemampuannya, selalu melakukan refleksi pembelajaran dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Demikian penjelasan mengenai argumen kritis perjalanan pendidikan nasional dari kami kelompok 3. Semoga ada kebermanfaatannya, serta kita semua bisa menjadi sosok guru zaman masa kini yang kreatif, inovatif, dan adaptif untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sekian dari kami kelompok 3, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.